Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kutukan yang menimpa keluarga kaya di Shizuoka. Mereka selalu mengalami kesialan di tanggal tertentu, namun kali ini terdapat surat ancaman. Sehingga kepala pelayan rumah tersebut mengundang Kogoro Mori untuk menyelidiki. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan, buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode 415 sampai 417 dimulai di sebuah mobil. Nampak seorang pria yang bekerja sebagai kepala pelayan sebuah rumah mewah bernama Kenzo. Dia menjelaskan bahwa sejak 2 tahun lalu tuan rumahnya mengalami depresi akibat mimpi buruk. Kenzo menyatakan sudah menyewa cenayang untuk mengusir hantu, bahkan memanggil paranormal. Namun tidak ada yang berhasil. Selama 2 tahun itu sudah terjadi 4 kecelakaan. Mulai dari remblong, lemari roboh sendiri hingga jendela kaca balkon pecah. Sehingga Kenzo mengundang Kogoro Mori. Tentu saja Kogoro berkata, "Aku ini seorang detektif, tugasnya menyelesaikan kasus atau permasalahan dunia nyata, bukan mengurus hal dari dunia gaib." Kenzo memahami pernyataan Kogoro. Pada akhirnya Kogoro diminta menyelidiki mengenai surat aneh yang telah diterima. Berisi tulisan, "Bertobatlah sebelum aku bangkit kembali. Aku hantu kelima." Awalnya Kenzo mengira surat itu hanya perbuatan orang iseng. Namun ketika tuan dan nyonya rumah melihatnya, mereka nampak shock dengan wajah ketakutan dan panik. Conan pun bertanya kapan kejadian-kejadian itu terjadi. Kenzo menjawab, harinya tidak menentu, namun selalu terjadi pada tanggal 4. Dan Ran yang melihat ponsel berkata bahwa sekarang tanggal 3, itu artinya besok adalah tanggal 4. Kemudian, supir pribadi yang bernama Watabi mengeluarkan memo saat lampu merah dan menjelaskan detail kejadian beserta tanggalnya. Dia mengaku pelupa sehingga mencatat setiap kejadian atau hal penting lainnya. Kogoro pun berkomentar bahwa kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Sesampainya di rumah klien, mereka disambut seorang wanita yang nampak ngomel ke Kenzo karena tidak mengabari jumlah tamunya bertambah, yang seharusnya hanya 1 orang. Kogoro pun berkata bahwa Ran dan Conan mendadak ikut. Wanita bernama Namika, dia adalah seorang kepala koki keluarga Tomo, meneruskan jejak ayahnya yang dulu juga seorang koki di rumah tersebut. Lalu Kenzo memberitahu Watabi jadwal kunjungan rumah sakit tuannya jam 8 malam ini. Watabi pun mencatatnya di memo. Namun, isi penanya habis. Di sini Conan meminjamkan penanya. Watabi pun sempat mengelap pena tersebut, beralasan dia pernah keracunan makanan, sehingga selalu membersihkan apapun yang akan dia pakai, bahkan sering memakai sarung tangan. Saat mereka masuk ke lobi rumah, bertemu maid wanita yang menurut Kogoro mirip dengan wanita muda yang jadi koki. Ternyata wanita maid ini ibunya Namika, bernama Shigeko. Dia sempat marah saat Kogoro menunjuk ke arahnya karena Shigeko ini punya trauma dengan hal-hal sejenis benda runcing alias fobia. Lalu Kenzo meminta Shigeko memperbaiki kemiringan sebuah lukisan yang terlihat menceng 5 mm. Ternyata Kenzo ini kepala pelayan yang selalu memperhatikan perfeksionis. Kemudian mereka naik ke lantai 3. Untuk masuk ke mansion itu harus memasukkan kode dan sidik jari alias terpasang keamanan. Apabila orang lain yang sidik jarinya tidak terdaftar memakainya, maka alarm akan berbunyi. Begitu mereka masuk,
bertemu dengan Nyonya Tomo dan temannya yang seorang direktur perusahaan keamanan bernama Kaguchi. Dialah yang memasang alat keamanan di mansion tersebut. Tak lama tuan rumah muncul dan menyambut Kogoro. Tujuannya memanggil Kogoro adalah untuk menangkap pelaku teror terhadapnya yang terjadi 2 tahun belakangan, terutama orang yang mengirim surat ancaman. Setelah perkenalan singkat, karena Tomo punya penyakit jantung, dia kembali ke kamarnya untuk istirahat, ditemani istrinya. Sedangkan Kenzo mengantar Kogoro dan lainnya berkeliling mansion. Tak disangka, hari menjadi malam. Kogoro, Ran, dan Conan pun disuguhi makan malam. Di saat itu Kenzo bertanya mengenai keadaan mansion. Apakah Kogoro menemukan keanehan di rumah mansion tersebut? Kogoro hanya menjawab mansion itu sangat besar dan belum ada hal aneh yang dia temukan. Di saat itu Conan meminta minuman pada pelayan wanita yaitu Namika. Namun Namika sempat termenung panik. Akhirnya ibunya yaitu Shigeko yang membawakan. Ibunya ini menjelaskan bahwa Namika punya fobia terhadap balkon atau ketinggian luar dekat jendela. Selesai makan, Kogoro, Ran, dan Conan istirahat di sebuah kamar lantai 2. Di saat Conan sedang mengamati kecelakaan yang terjadi, menurut Kenzo dan catatan Watabi, tiba-tiba ada sepatu terjatuh di balkon. Kogoro dan Conan mengeceknya. Ternyata Kaguchi tergantung di lantai 3. Hal ini membuat Ran berteriak. Mengetahui hal itu, Kenzo menghubungi Nyonya Tomo yang masih dalam perjalanan pulang dari rumah sakit selesai check up. Kenzo mengabarkan bahwa Kaguchi tewas tergantung di balkon lantai 3. Sedangkan lantai 3 itu yang bisa masuk hanya Tuan dan Nyonya saja. Berita itu mengejutkan mereka berdua, bahkan Tuan Tomo sempat tersentak. Kenzo pun menghubungi ambulan dan polisi. Ringkas cerita, Yokomizo dan tim forensik datang melakukan investigasi. Dinyatakan Kaguchi tewas tergantung di balkon lantai 3, waktu kematian antara 8.30 hingga 9 malam. Yokomizo menduga bahwa kasus kali ini dibuat seolah bunuh diri, namun Kogoro menunjukkan sebuah surat yang ditemukan Conan sebelum polisi datang. Surat itu berisi, "Ini hukuman untuk kejahatanmu 13 tahun lalu." Melihat surat itu, penghuni mansion berwajah pucat. Yokomizo pun meminta kejelasan. Apakah terjadi sesuatu pada 13 tahun lalu? Kenzo pun menceritakan bahwa 13 tahun lalu kapal pesiar pribadi milik keluarga Tomo yang memang biasa mengadakan acara berlayar mengalami kecelakaan, tenggelam diterjang ombak. Yang selamat hanya 3 orang, Kaguchi dan suami istri Tomo. Yang menjadi korban ada 9 orang, semuanya dari pihak keluarga para pelayan mansion. Polisi pun menginterogasi semua penghuni mansion dan mengambil sidik jari mereka untuk penyelidikan. Naasnya saat polisi berusaha bertemu Tuan Tomo untuk interogasi, Tuan Tomo tidak mau keluar kamarnya. Istrinya yang meminta buka pintu pun tidak dibukakan. Namun terjadi keanehan seperti ada orang lain di kamar Tuan Tomo, karena Tuan Tomo sempat berteriak sebelum interpon terputus. Conan yang mendengar langsung bergegas ke balkon dan melihat adanya tali menuju balkon atas, sehingga Conan naik. Ditemukan Tuan Tomo telah tewas. Di dekatnya ada botol obat yang tercecer dan nampak bekas terinjak. Di depan pintu keamanan, Kogoro nampaknya kesal lalu menekan tombol sembarangan hingga membunyikan alarm. Conan pun mencari interpon di kamar Tuan Tomo dan menyalakannya. Ran berkata bahwa Kogoro menempelkan jarinya di detektor sehingga alarm berbunyi. Conan pun mematikan alarm itu lalu membukakan pintu masuknya. Belum selesai bicara, semua orang masuk ke kamar Tuan Tomo. Di sini Conan meminta Ran tetap berjaga di pintu masuk. Sedangkan Yokomizo dan Kogoro diminta mengecek semua ruangan karena si pelaku yang semula mungkin menyiapkan tali untuk kabur lewat balkon, mengetahui ada Conan yang naik, si pelaku masih terjebak di salah satu ruangan mansion itu dan masih bersembunyi. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan seorang pun di seluruh ruangan mansion. Pada akhirnya Yokomizo menjadikan semua penghuni sebagai tersangka karena diduga pada saat semua orang masuk, pelaku ikut serta. Padahal sebelumnya yang berada di depan pintu masuk hanya ada Ran, Yokomizo, Kogoro, dan Nyonya Tomo.
Nah, di saat interogasi berlangsung, Yokomizo mendapat laporan mengenai sidik jari di botol obat dan tali. Ternyata telah ditemukan sidik jari tak dikenal. Hal ini jelas membuat istri Tomo histeris dan berkata, ini memang kutukan dan itu pasti hantu. Yokomizo pun meminta semua kembali ke kamar masing-masing untuk menenangkan diri. Di saat itu Conan bertanya mengenai perusahaan security yang dipegang Kaguchi. Watabi pun menjelaskan dari memonya tercatat perusahaan Kaguchi berada di Yokohama. Ran pun teringat kembarannya Yokomizo, sehingga Yokomizo menelpon saudaranya itu yang bekerja di Yokohama lalu menanyakan mengenai perusahaan security. Dan ternyata perusahaan itu 13 tahun lalu melaporkan berita orang hilang, yaitu direktur utamanya yang sampai saat ini belum kunjung pulang. Lalu Conan pun menyarankan untuk menanyakan kebiasaan atau fobia para tersangka. Dimulai dari si Gecko yang fobia benda runcing. Di kamarnya segala hal tidak ada yang memakai jarum alias digantikan memakai selotip. Alasan fobia itu akibat waktu kecil wajahnya pernah tertusuk jarum. Lalu ke kamar Namika. Dia fobia ketinggian sejak SMP akibat terjatuh dari pohon. Namun pada kejadian itu dia tidak terluka karena ditolong adiknya Watabi yang tewas 13 tahun lalu pada insiden berlayar. Kemudian Watabi, alasan dia selalu memakai sarung tangan atau membersihkan sesuatu adalah saat kecil pernah keracunan. Setelah itu Conan nampak masih bingung. Dia merasa ada yang kurang dari semua investigasinya. Di saat itu Ran berkata, bagaimana kalau kita pakai piyama samaan seperti kopelan atau pasangan? Di saat itu Conan menyadari pelakunya lalu bergegas meminta Yokomizo membantu bersiap-siap, berdalih itu permintaan Kogoro Mori. Karena deduksi Kogoro akan dimulai 3 jam lagi untuk persiapan trik. Ringkas cerita, deduksi Kogoro tidur dimulai. Bermula dari pengecekan ulang semua ruangan Mensan. Bedanya di kondisi ini Yokomizo menggunakan suara tinggi hingga para pelayan berwajah takut. Dan yang bertugas mengecek jendela balkon adalah Watabi. Namun setelah selesai, mereka tetap tidak menemukan apapun. Namun di sini Yokomizo ada 2 orang, alias meminta bantuan kembarannya datang untuk membantu sebentar. Semua orang tidak menyadari bahwa Yokomizo bergantian posisi dan ikut serta dalam pengecekan. Itulah trik yang dilakukan pelaku untuk bersembunyi dan mengelabui orang sekitar, dan hanya bisa dilakukan oleh Watabi yang punya kembaran identik. Bukti awal adalah pada bekas luka di tangan. Padahal saat Watabi mengembalikan pena ke Conan tidak ada bekas tersebut. Kemudian saat pengecekan barusan, Watabilah yang bertugas mengecek jendela. Dan tentu saja Watabi tahu bahwa kembarannya itu bersembunyi di balik balkon. Conan pun menjelaskan alur pembunuhan si pelaku. Awalnya pelaku mencekik korban pertama dan menggantungnya di balkon untuk menunjukkan seakan-akan itu ulah hantu dan mengejutkan orang yang melihatnya. Kemudian si pelaku bersiap di kamar Tuan Tomo lalu mengejutkannya. Karena di balkon ada Conan yang naik lewat tali, si pelaku terpaksa bersembunyi di Mensan. Nah, ketika dilakukan pencarian, si pelaku ikut serta dan menghindar dengan sembunyi di balik pintu. Itulah sebabnya tidak ditemukan siapapun. Lalu sidik jari tak dikenal yang berada di botol dan tali memang sengaja ditinggalkan pelaku untuk menunjukkan bukti adanya hantu. Namun itu sidik jari kembarannya Watabi. Bukti lainnya, kenapa di kalender milik Watabi hanya terdapat 8 pengingat ulang tahun? Padahal korban insiden berlayar itu ada 9 orang. Jelas karena Watabi punya kembaran, bukan adik yang beda tanggal ulang tahun. Yokomizo pun menggertak. Watabi disuruh untuk menunjukkan di mana kembarannya atau menyuruh kembarannya itu keluar. Mensan ini sudah dikepung polisi. Pada akhirnya kembaran Watabi muncul sendiri dan mengakui kejahatannya. Ternyata semua berawal dari 13 tahun lalu saat keluarga Tomo mengadakan liburan berlayar. Di saat itu, Kaguchi ikut serta dengan membawa tas besar. Saat kembaran Watabi menyelam, dia menemukan tas besar di bawah kapal tersangkut di baling-baling dan terdapat tangan manusia. Dia pun melaporkan hal itu ke Tuan Tomo. Namun tak lama, kapal bergerak dengan kecepatan tinggi dan kehilangan keseimbangan, sehingga kapal pun terbalik. Sedangkan yang berhasil selamat menggunakan pelampung hanya Kaguchi, Tuan dan Nyonya Tomo. Adik Watabi berhasil selamat namun mengalami amnesia. Nah, 2 tahun lalu mereka bertemu. Tak sengaja, hal ini membuat amnesianya sembuh. Lalu merencanakan
kejahatan tersebut. Lalu, mayat yang ada di tas besar yang telah dibawa Kaguchi itu adalah direktur perusahaan security yang hilang sejak 13 tahun lalu. Dengan dalih Kaguchi sebagai orang yang menggantikan posisinya. Dan pada akhirnya kasus pun ditutup.